Dipahami dengan jelas bahwa tiga kekuatan tersebut merupakan asas untuk eksistensi. Mereka ada di tempat sebagaimana adanya dan mereka bergerak. Devi bukanlah suatu partikel, melainkan ruang yang memegang tiga kekuatan mendasar dalam eksistensi. Kebanyakan budaya telah sepenuhnya kehilangan kefemininan. Pahamkah kamu bahwa ini adalah dua faktor yang paling dominan? Maka kamu akan lihat tidak ada ruang untuk kefemininan. Semuanya tentang maskulin. Kata asli untuk menggambarkan kefemininan adalah ri. Kata ri yang disebut sebagai dasar atau ibu dewi dari eksistensi adalah dasar dari kata yang lebih baru, stri. Stri secara harafiah artinya wanita. Kata ri artinya pergerakan, potensi, atau energi. Dari kata ini jugalah kata Arya dikembangkan. Arya artinya peradaban, budaya, atau secara simbolis mengekspresikan bahwa ketika yang maskulin aktif, itu adalah penaklukan. Hanya ketika kefemininan aktif, ada peradaban. Ini budaya yang sangat merayakan kefemininan. Pada saat yang bersamaan, ini juga merupakan budaya yang telah menjadi sebuah eksploitasi yang mengerikan terhadap kefemininan. Dasar budaya ini terletak pada perayaan untuk kefemininan. Namun, secara perlahan berubah menjadi eksploitasi terhadap kefemininan. Dalam hal penciptaan, pertama-tama bagaimana kefemininan terjadi. Kisahnya seperti ini, bahwa kekuatan yang merugikan eksistensi meningkat dan mulai mengancam eksistensi yang masih dalam keadaan sangat muda. Jadi tiga dewa utama bertemu, Brahma, Wisnu, dan Mahes, yang menandakan tiga kualitas berbeda. Dalam hal ilmu fisika modern, kita bisa menggambarkan mereka sebagai proton, neutron, dan elektron. Brahma, Wisnu, Mahes dalam urutan itu. Sekarang, menurut ilmu fisika modern, jelas dipahami bahwa tiga kekuatan tersebut yang merupakan asas untuk eksistensi, proton, neutron, dan elektron, mereka ada di tempat sebagaimana adanya, dan mereka bergerak. Kedinamisan dalam mereka hanya karena muatan listrik yang berada di luar tiga kekuatan tersebut. Jadi tanpa muatan listrik atau muatan elektromagnetik itu, tiga kekuatan ini tidak bisa berada dalam keadaan dinamisme. Tanpa pergerakan dinamis dari tiga kekuatan, tidak ada yang namanya penciptaan. Aspek ilmu pengetahuan inilah yang dicoba dikemukakan dalam kisah ini dengan cara yang sangat dialektis, bahwa tiga dewa tersebut bertemu dan kekuatan-kekuatan penghancur telah meningkat, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Mereka memiliki tiga kualitas prima dalam diri mereka, namun mereka merasa bahwa tiga kualitas tersebut tidak cukup. Mereka paham kombinasi tiga kualitas tersebut diperlukan.
Jadi mereka semua menghembuskan nafas, mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka, dan tiga kekuatan tersebut bergabung, atau hembusan nafas tiga kekuatan tersebut bergabung dan menjadi kefemininan. Atau Sang Devi. Jadi kisah yang akan kita bicarakan yang membentuk dasar budaya ini adalah ilmu fisika yang diekspresikan dalam kisah yang sangat indah, dialektis, dan dipersonifikasikan untuk kekuatan mendasar yang sama yang membuat penciptaan terjadi. Kekuatan yang kita sebut sebagai Devi ini. Kata Devi berasal dari kata Div. Div artinya ruang. Jadi, Devi bukanlah suatu partikel, melainkan ruang yang memegang tiga kekuatan mendasar dalam eksistensi. Energi yang membuat atom bekerja adalah energi yang sama yang membuat alam semesta bekerja. Itu adalah energi yang sama yang membuat segalanya terjadi dalam eksistensi. Dan energi ini selalu diidentifikasi sebagai kefemininan. Saya ingin kamu paham, ini adalah perayaan untuk kefemininan, bukan perempuan. Karena dalam V ada male, kamu tahu. Ini tentang kefemininan, bukan tentang menjadi perempuan. Menjadi perempuan, itu hal yang sangat jasmaniah. Menjadi feminin, bukanlah dari tubuh, ya lebih dari itu. Ketika permasalahan utamanya adalah soal bertahan hidup, tentu saja yang maskulin yang akan menguasai dunia. Hanya ketika urusan bertahan hidup terpenuhi dengan baik, kefemininan mulai berperan. Hanya bila masyarakat telah melampaui kebutuhan bertahan hidup dengan baik, barulah kefemininan mulai berperan. Namun sayangnya, bencana besar sedang terjadi di dunia, yaitu meskipun setidaknya untuk 50% populasi di planet ini, urusan bertahan hidup terpenuhi dengan cukup baik, mereka mendorong tujuan bertahan hidupnya semakin jauh. Pada suatu waktu bertahan hidup artinya hanya makan 2 kali sehari, lalu artinya untuk sebuah gubuk, setelah itu untuk rumah, kemudian untuk istana, sekarang artinya Bentley atau Mercedes atau apapun. Tujuan bertahan hidup terdorong lebih jauh dan lebih jauh dan lebih jauh lagi. Orang-orang membuat urusan bertahan hidupnya menjadi jauh lebih sulit lagi. Banyak orang tidak merasakan semua tambahan dalam hidup mereka sekedar tambahan. Mereka melihatnya sebagai cara bertahan hidup, suatu tingkatan bertahan hidup selanjutnya. Ya? Bukankah begitu? Tingkatan bertahan hidup yang berbeda, bertahan hidup secara sosial yang merupakan tingkatan yang berbeda sama sekali. Selama kamu membuat urusan bertahan hidup menjadi bagian terpenting dari hidupmu, tentu saja maskulin yang berkuasa. Karena inilah, sekarang di dunia, ekonomi telah menjadi aspek paling penting. Ekonomi adalah tentang bertahan hidup. Selama ekonomi adalah hal yang paling penting, maka yang maskulin akan menjadi signifikan, kefemininan tidak akan menjadi signifikan. Wanita mungkin muncul, namun dalam proses kemunculannya mereka menjadi lebih maskulin daripada feminin. Itu merupakan tragedi yang luar biasa untuk dunia jika kefemininan. Jika kefemininan ditekan, masih ada kemungkinan besok itu akan muncul. Namun jika kefemininan mentransformasi dirinya menjadi maskulin, itu tragedi besar, karena untuk mengubahnya kembali akan memakan waktu yang sangat lama. Membebaskan kefemininan akan memakan waktu jauh lebih sedikit daripada mengubah maskulin menjadi feminin. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Kita sedang menuju ke sana saat ini di dunia karena ekonomi faktor penguasanya. Seiring teknologi dan ekonomi menjadi lebih dan lebih dominan. Pahamkah kamu itu dua faktor yang paling dominan? Maka kamu akan lihat tidak ada ruang bagi kefemininan. Semuanya tentang maskulin. Hanya jika cinta, musik, seni, ini itu, semua hal tersebut, aspek-aspek kehidupannya lebih halus menjadi dominan. Sama pentingnya di dunia seperti teknologi dan ekonomi. Hanya dengan begitu, ada ruang bagi kefemininan untuk memainkan peran yang setara.
Jika tidak, para wanita akan mulai bersikap seperti para pria, yang mulai terjadi secara besar-besaran. Karena dipercaya bahwa hanya dengan menjadi seperti pria kamu bisa sukses, yang merupakan gagasan yang benar-benar salah. Ini adalah gagasan yang sepenuhnya membawa masalah yang telah memasuki pikiran orang zaman sekarang, bahwa hanya jika dirimu seperti pria, kamu bisa sukses. Jadi, jika kita harus mengeksplorasi dimensi kefemininan ini di dalam dirimu, atau jika kita harus mengeksplorasi dimensi kefemininan dalam eksistensi, kita perlu cara tertentu, jika tidak, kefemininan akan hilang. Kebanyakan budaya di planet ini telah sepenuhnya kehilangan kefemininan. Mereka mungkin memiliki para wanita, tapi tidak banyak kefemininan. Di sana-sini, kilasan-kilasan kefemininan mungkin terjadi. Namun, bukan kefemininan yang asli. Tidak ada kefemininan sebagai sebuah perayaan besar. Tidak ada kefemininan dengan kekuatan penuh, karena kebanyakan budaya berkembang dari penaklukan. Hidup selalu dilihat sebagai suatu penaklukan, suatu pencapaian, tidak pernah sebagai suatu inklusi. Hanya dalam sebuah budaya, dalam sebuah tempat, dalam insan manusia, yang melihat hidup sebagai inklusi. Di dalam orang itulah kefemininan tumbuh secara penuh. Seseorang yang melihat hidup sebagai suatu pencapaian, sebagai suatu penaklukan, dia tidak akan mengetahui kefemininan.